Kalau jadi orang Kristen nggak pernah nyangka. Dan mungkin karena dari kecil cita-cita saya mau menjadi Tuhan. Setelah saya dewasa sekarang ini, saya masih kecewa sama Bapak Saifuddin karena kondisinya waktu kesepian itu, saya masih SMA itu kelas 2 dan butuh bimbingan, itu beliau nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Tama. Semoga sahabat dilancarkan dari segala urusan yang baik. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Sahabat, mari kita simak video kesaksian Pendeta Saifuddin Ibrahim dengan lantang dia mengatakan mau jadi Tuhan, supaya bisa ngasih duit kepada orang Bima yang susah. Saifuddin ternyata si Raja Tega tidak ada tanggung jawabnya kepada buah hati, sehingga anak ketiga Saifuddin yaitu Muammar Gaddafi, di saat diwawancara oleh Ustadz Ipung beliau memaparkan kepahitan hidup ditinggal Bapak Murtad. Baik sahabat, mari kita simak video selengkapnya. Kami mohon jangan di-skip biar terhindar dari salah faham. Apabila berkenan berikan komentar yang membangun iman. Selamat menyaksikan. Jadi orang Kristen nggak pernah nyangka. Dan mungkin karena dari kecil cita-cita saya mau menjadi Tuhan. Supaya saya kasih semua uang kepada orang Bima yang miskin dan susah. Makanya saya mau jadi Tuhan. Dari kecil cita-cita saya mau jadi Tuhan, supaya saya bisa ngasih duit kepada orang Bima yang miskin dan susah. Cita-cita gila Saifuddin ini, pakai akal sehat saja enggak mungkin ada anak kecil berpikiran seperti itu, dustanya di atas rata-rata. Tapi bila dia berbicara benar seperti itu berarti dia bukan dari keluarga muslim yang taat, tapi muslim yang hanya ngaku-ngaku saja. Mungkin tak indah bila tidak berdusta, dan mau-maunya orang Indonesia yang berada di Amerika dibohongi. Waktu kecil, waktu belum sekolah gitu, apa cita-cita kamu? Ditanya bapak saya mau menjadi Tuhan. Ditanya sama bapak saya, mau jadi Tuhan. Ternyata harus jadi pengikut Tuhan yang setia supaya diberkati. Kalau saya jadi orang Kristen, kemurahan Tuhan. Amin. Dan sejak saya terima baptis, ternyata baptis saya itu penuh penderitaan. Susah demi susah terus. Kok sampai sekarang tetap susah ya? Sahabat, janji Allah tidak mungkin salah. Balasan bagi orang yang murtad diberikan di dunia dan di akhirat sekaligus. Kerugian dan kesengsaraan bagi orang-orang yang tadinya muslim, namun justru menjadi murtad atau keluar dari agama Islam. Mereka justru memilih jalan yang sesat. Orang-orang yang murtad sangat dimurkai Allah dan akan mendapatkan siksaan yang sangat berat dan kekal di neraka. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 217, Allah berfirman, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Orang-orang yang murtad dari Islam, kemudian dia ingin bertaubat dan kembali masuk Islam, maka tidak akan diampuni taubatnya dengan cara apapun. Allah telah menyediakan neraka sebagai tempat kembali orang-orang yang murtad. Allah berfirman di Al-Quran Surah Ali Imran 90-91. Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Maka wajar bila Saifuddin susah dan susah hidupnya, masalah dan masalah dalam hidupnya, karena janji Allah tidak akan ingkar. Tetapi sukacita karena Tuhan itu tidak bisa dibayar dengan uang, harta, kekayaan, apapun pelayanan saya. Itu yang saya nikmati sekarang. Dan itu terima kasih sekali kepada Tuhan. Tetapi sukacita karena Tuhan itu tidak bisa dibayar dengan uang, harta, kekayaan apapun, ujar Saifuddin. Sungguh keliru, Saifuddin sudah tersesat jauh.
Mungkin sahabat bila di ajaran Saifuddin anak istri dan keluarga tidak ada nilainya. Baik sahabat, bagaimana menurut sahabat, apakah bisa dibilang sukacita bila anak dan keluarga menangis? Ibu juga udah capek gitu, dan menurut saya itu juga takdir Allah, dan saya nggak bisa berbuat apa-apa dan nggak bisa mengubahnya gitu. Dan kembali ke stabil keuangan saya waktu SMA, itu saya ngerasa kesepian. Lalu pada suatu hari itu Bude sama Pak D saya Faisal, ini kan sebelumnya pernah saya ceritakan juga sebelumnya itu, kenapa saya itu sangat senang dengan Pak D Faisal, Pak D Syahid gitu, karena beliau dekat gitu, dengan saya gitu. Dan waktu itu saya diundang ke tempatnya Pak D Faisal makan bareng. Ya, padahal kan saya udah makan banyak kan, makanya makan apa aja gitu kan saya bisa gitu dengan uang tersebut. Nah kemudian itu saya makan bareng, dan itu lauknya cuma tempe tahu. Dan habis itu saya makan sama Pak D Faisal, Bude, Mbak Anis, Mbak Aidar, Mas Rizal, itu tuh bareng gitu, sekeluarganya beliau gitu. Terus saya nangis Ustaz. Dan di situ saya baru sadar kalau saya itu kondisinya itu lagi kesepian dan butuh orang yang harus menemani saya gitu loh. Dan di situ juga setelah saya dewasa sekarang ini, saya masih kecewa sama Bapak Saifuddin karena kondisinya waktu kesepian itu, saya masih SMA itu kelas 2 dan butuh bimbingan, itu beliau nggak ada. Lalu saya diajak Pak D Faisal makan, itu cuma kayak gitu doang tuh, bahagia banget Ustaz. Saya tuh jadi gimana ya, nyadarin kalau uang itu nggak bisa membeli kebahagiaan. Dan itu tuh sampai sekarang saya kenang sampai sekarang gitu. Habis itu saya juga kerja di tempatnya Pak D Syahid, dan itu kerja di tempatnya Pak D Syahid itu kerja kerasnya itu saya kenang sampai sekarang. Dan di Jakarta itu saya bisa itu. Ada tisu sebentar, ambilkan tisu. Saya agak emosional kalau cerita Pak D kalian. Jadi perjuangan saya sama Bang Sadam bisnis sampai sekarang itu kita mulai lepas tangan dengan, terima kasih banyak, dengan Bapak Saifuddin gitu, karena tergolong kita berdua dan Bang Fikri juga, mungkin Bang Fikri malah sebenarnya tergolongnya sudah acuh tak acuh sama Bapak Saifuddin sejak agak lama gitu. Cuman saya baru ini juga lelah gitu kan. Saya kan ya sebelum ceritanya itu kan saya kejar Bapak Saifuddin itu kan ke Jakarta, lalu menanyakan bagaimana gaya berpikirnya beliau gitu. Mungkin karena waktu SMA itu saya ditinggal itu karena saya belum mengenal beliau begitu, dan hati kecil saya ya saya mau kenal dengan beliau gitu kan. Ya akhirnya ya saya kejar, lalu ya ternyata beliau memang ya begitu orangnya, nggak bisa dikejar. Nggak bisa dikejar. Dan ini kan saya tinggal di Jakarta ini dengan Bang Sadam, Bang Fikri gitu di sekitaran Jakarta ini. Lalu Bapak Saifuddin ini punya anak baru. Siapa? Goldamir, Galia, Margaret. Yang dari Ibu iya, dari Ibu Sarah. Bu Sarah gitu. Cuman ini anak ini bagaimana? Kejadiannya jadi mirip saya ini. Ditinggal gitu. Malah Golda dan Margaret yang lainnya ini tuh sejak kecil mereka kayaknya nggak kenal bapaknya nanti. 4 Maret terima Yesus. Dan begitu langsung digoncang terus nggak ada henti-hentinya. Jadi iblis itu selalu mengganggu saya supaya saya mundur dari kekristenan. Inilah Saifuddin si Raja Tega,
anak diterlantarkan pantasan sampai susah dan digoncangkan hidupnya, karena jangankan terhadap orang lain, terhadap anak kandung yang merupakan titipan tega menelantarkannya. Gimana menurut sahabat kelakuan Saifuddin yang seperti ini? Apakah dia manusia atau jelmaan iblis? Katanya pembawa kebenaran. Di mana letak kebenaran Saifuddin? Baik sahabat, cukup sampai di sini dulu. Mohon maaf bila ada kata yang keliru. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.